jemaat dan gereja. Sebab sekarang ini ketong hidup di dalam satu dunia yang paling modern, tambah modern. Salah satu ciri dari dunia modern itu digitalisasi itu yang bikin ketong pakai HP, pakai segala macam. Akan bagus, saudara-saudara. Antara lain dalam gereja ketong pakai akan di sini nih. Tapi ketong mesti hati-hati jangan sampai akan bikin ketong pun hidup itu jadi jauh satu dari lain. Sebab kalau di rumah umpama satu-satu sudut dan dia pun HP, kadang-kadang ketong sembicara satu dengan lain-lain. Orang duduk di dia pun jiku-jiku, satu-satu dan dia pun kursi, lalu perlu dan satu dan lain-lain. Oh, jadi kita mesti hati-hati. Apalagi kalau itu dalam gereja, dalam jemaat. Kita jadi jauh satu dari yang lain. Dan kalau ketong jauh satu dari yang lain karena sibuk dengan ketong pun diri sendiri, sibuk dengan ketong pun HP, maka yang terjadi adalah ketong kurang perlu dengan orang lain. Ketong jadi curiga dengan orang lain sebab sing kenal itu jauh nih. Dan saudara-saudara itu sangat bahaya, paling bahaya. Sebab kalau mulai begitu itu maka gereja, jemaat yang sebenarnya mesti jadi sebuah persekutuan orang bersaudara akan jadi hilang. Sebab ketua sih pusing lah isi hidup beta pun diri sendiri kok. Di Korintus itu dalam surat ini mau bilang bahwa Paulus juga lihat itu di Korintus, di jemaat Korintus. Kita melihat di situ dia bicara tentang dia hati paling susah. Sebab jemaat baku benci. Don sin suka Paulus. Sebab dong lihat dia dari luar saja dan dong kasih segala macam penilaian per dia. Tapi lebih dari itu ada masuk satu ajaran filsafat. Dong bilang akan stoa, filsafat stoa. Yang bilang, yang ajar dong bahwa manusia ini bisa hidup sendiri saja. Sing perlu dan Tuhan lain. Tuhan itu sama dengan manusia. Manusia itu sama dengan Tuhan. Itu ilmu pengetahuan stoa itu. Manusia pun akal budi tinggi menurut ajaran ini. Dan oleh karena itu manusia bisa kendalikan dia pun hidup sendiri. Saudara-saudara, ya kecenderungan ini ada banyak sekali terjadi di ketong nih. Dunia tambah modern, ketong tambah lupa Tuhan. Sebab ketong rasa ketong ilmu pengetahuan tinggi sekali. Iya toh, maka orang lupa Tuhan. Di jauh-jauh sana, di barat-barat sana, orang bilang ateis, sing percaya Tuhan, sing perlu Tuhan. Sebab dong rasa dong pun ilmu terlalu tinggi dan dong bisa dengan ilmu itu orang bisa bikin apa saja. Tetapi ini akan bahaya saudara-saudara kalau manusia hidup sondor perlu dengan Tuhan. Cuma andalkan dia pun diri, seolah-olah dia ini sama dengan Tuhan. Maka yang akan terjadi adalah ancur. Oleh karena itu beta harap ketong jemaat jangan hidup seperti begitu. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Jangan anggap Tuhan beta perlu dan Tuhan beta bisa urus beta pun diri sendiri. Saudara-saudara, sebab kalau begitu
maka Tuhan yang jadi ketong ya sumber hidup itu ketong lepas akang. Lalu ketong bikin akang bikin hidup ini ikut ketong pun diri sendiri. Saudara-saudara ingat cerita tentang Menara Babel? Waktu itu juga begitu toh. Cerita ini bilang begitu toh. Manusia pada waktu itu bilang, mari ketong bikin menara sampai di langit, tinggi sampai di langit. Artinya ketong sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan liakan, Tuhan turun liakan. Dan Tuhan kasih pisah-pisah dong. Hancur tambah. Jadi saudara-saudara, kerja di luar Tuhan, hidup di luar Tuhan itu bikin hancur ketong pun hidup. Nah itu yang ketong lihat sekarang ini. Juga di dalam ketong pun dunia yang modern ini. Pica di mana-mana. Keluarga pica. Ya, perceraian di mana-mana tambah naik. Angka perceraian di Ambon tambah naik. Perang. Karena satu-satu ikut dia mau. Beta Tuhan kok. Beta bisa bikin apa saja kok. Jadi hancur mulai dalam rumah sampai hancur di dalam masyarakat sampai hancur di dalam negara. Langsung lihat tuh Ukraina dan Rusia sekarang di Sudan. Di mana-mana itu pecah. Dan bukan itu saja. Kalau ketong bikin ikut ketong mau, maka yang terjadi adalah juga ketong bikin rusak ketong lingkungan hidup. Ciptaan Tuhan rusak semua dan itu ketong rasa akang. Saudara rasa toh kekurangan di mana-mana, hancur di mana-mana. Musim ketong sentawakan bagaimana lah sebab musim panas mestinya akan jadi hujan terus, musim hujan, panas lagi. Angin di mana-mana, puting beliung di mana-mana. Hancur di mana-mana saudara-saudara. Lalu kita lihat corona baru-baru itu dan virus-virus di mana-mana sekarang mulai muncul, itu karena begitu. Karena lingkungan hidup su hancur. Alam su hancur. Karena manusia bikin ikut dong mau. Saudara-saudara, jadi ketong bisa pintar sampai di langit. Tapi ketong pun kepintaran itu ketong mesti pakai akang dengan ingat Tuhan. Minta Tuhan pimpin ketong. Dan ketong pun apa saja, ketong pun harta, ketong pun uang, ketong pun gelar, ketong pun pendidikan, ketong pun status kaya miskin, apapun itu, ketong pun kedudukan. Pakai akan dan kembangkan akan itu dengan ingat Tuhan, takut Tuhan. Supaya apa yang ketong punya itu akan jadi berkat. Per ketong pun diri, per ketong pun keluarga, per orang banyak. Ketong pakai akan untuk muliakan Tuhan pun nama. Itu yang mesti terjadi. Jadi kalau ketong punya apapun, ingatan itu kerja dan takut Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang di sini, aku minta kepadamu, beta minta dong berdamai dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Jangan anggap Tuhan itu yang ada guna. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan itu apa? Jangan sombong. Manusia jangan bikin diri sama Tuhan. Manusia cuma makhluk ciptaan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan oleh karena itu saya boleh belaga sama dengan Tuhan. Sebab kalau belaga sama dengan Tuhan, nanti kita bilang, beta suka, beta mau bikin, beta Tuhan kok, beta jagoan kok. Beta baku pukul di dalam rumah, beta suka. Beta pukul beta pun bini, beta maki beta pun laki. Beta pun suka. Ini beta pun rumah. Lupa bahwa Tuhan ada lihat ketong. Saudara-saudara, oleh karena itu Paulus bilang begitu itu. Jangan hidup sombong, menjauhkan diri dari Tuhan.
tapi berdamai dengan Tuhan. Sebab kalau sem berdamai dengan Tuhan, katong jadi jahat semua. Katong bikin hancur dunia ini. Dia sendiri mengaku, Paulus mengaku dalam ayat 16. Dulu itu dia sombong. Lihat Yesus dari jauh saja. Nilai Yesus dari jauh saja, dari luar saja. Yesus yang penting waktu itu buat Paulus. Dan apa yang terjadi? Dia hidup dengan kebencian, dengan kekerasan. Dari ingat cerita di Kisah Rasul-Rasul sebelum Paulus jadi Kristen, jadi pengikut Yesus, dia masih nama Saul. Dia bunuh, dia cari orang Kristen, dia mau bunuh. Stefanus antara lain mati, dibunuh karena Paulus dan dia pun teman-teman pun sombong. Sebab waktu itu dia anggap Yesus kaleng-kaleng, sing ada harga. Barulah ketika dia ketemu dengan Yesus di Damsyik, dia berubah. Di situ dia kenal Yesus itu siapa. Kalau dia dulu anggap Yesus kaleng-kaleng, sekarang dia anggap Yesus luar biasa. Ini betul-betul Mesias yang dinantikan, ini dia nih. Dan oleh karena itu dia berubah. Setia kepada Tuhan. Dan melaksanakan tugas pengutusan pekabaran Injil itu kemana-mana. Dan bersedia menderita untuk Tuhan. Saudara baca surat-surat Paulus, dia masuk penjara, dia dihina, dia dipukul, dia sing ada kepeng, menyeberang di laut, bikin segala sesuatu, hampir mati di laut untuk Tuhan. Jadi pengikut Yesus yang setia. Jadi kita melihat perbedaan hidup Paulus itu. Dulu dia benci, dia jahat sekali. Dulu dia benci Tuhan, dia jadi orang yang paling penuh kekerasan. Tapi ketika dia kenal Tuhan, dia bertobat dan menjadi manusia baru. Dan oleh karena itu, saudara-saudara semua, dia mau supaya ketong semua macam dia. Punya pengalaman iman macam Paulus. Kalau sekarang ini mungkin ketong juga kurang kenal Tuhan. Ketong masuk gereja kadang-kadang, rajin masuk gereja, tapi pengenalan per Tuhan itu akan sedikit-sedikit. Dan oleh karena itu ketong perlu satu dengan lain. Oleh karena itu ketong jauh satu dari yang lain. Oleh karena itu ketong bikin segala macam yang bikin Tuhan pun hati susah, sedih. Hari ini firman ini bilang per ketong, Aledon semua suka kenal Tuhan toh. Sududu di meja perjamuan 3 minggu lalu kah? 2 minggu lalu kah? 3 minggu. Makan roti, minum anggur di meja perjamuan kudus. Di meja itu ketika ketong makan roti dan minum anggur itu sebenarnya akan mau bilang per ketong, Tuhan sayang ketong. Tuhan baik per ketong. Tuhan mati per ketong. Itu yang Paulus bilang di sini. Itu ketong mesti sadar bahwa Tuhan ini baik per ketong. Ketong hidup sampai sekarang ini juga karena Tuhan baik. Ya toh, bayangkan saja. Tahun sampai sekarang ini corona masih aktif di mana-mana ini toh. Orang mati juta-juta. Tapi kalau saudara masih hidup, itu bukti bahwa Tuhan masih sayang saudara-saudara. Kasih kesempatan kepada saudara-saudara semua untuk hidup. Ketong pun hidup ini ketong utang akan di Tuhan. Utang Tuhan pun kasih per ketong. Jadi karena itulah saudara-saudara, ketong mesti balas sayang Tuhan. Setia per Tuhan.
bikin diri jadi saksi per Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan ini yang bilang dalam firman ini yang tadi dibaca itu. Jadi saksi per Tuhan. Jadi saksi untuk kebaikan Tuhan. Dan jadi saksi yang usah pergi jauh-jauh sampai di mana-mana itu, yang usah. Sebab saudara-saudara bukan pendeta tuh yang mesti pergi sampai di mana-mana, seng. Bapak tos pun anak nih pergi sampai di tengah-tengah Pulau Aru di sana. Jauh. Seng saudara-saudara yang usah pergi sampai situ. Di ketumpung rumah sendiri ketum bisa jadi saksi per Tuhan. Jadi utusan Tuhan. Di dalam ketumpung jemaat ini ketum bisa jadi saksi per Tuhan. Di ketumpung tanpa kerja. Di ketumpung tanpa bergaul, ketum jadi saksi per Tuhan. Dan jadi saksi per Tuhan itu apa? Itu artinya ketum mencerminkan Tuhan penghidup lewat ketumpung hidup. Lewat ketumpung hidup Tuhan yang baik itu, Tuhan yang manis itu, Tuhan yang lemah lembut itu, Tuhan yang penuh pengampunan itu, orang kenal antua lewat ketumpung hidup. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan minta itu dari ketum semua. Orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, antum mati for ketorang, ketum pun tanggung jawab adalah bikin bayi perantua pun nama. Di dekat-dekat ketum saja. Dan saudara-saudara tahu ini sangat tugas yang sangat penting sebab banyak orang perlu Tuhan sekarang ini sebenarnya. Sebab banyak orang susah. Hidup susah. Banyak orang stres karena tekanan-tekanan dari hidup ini. Stres karena dompung orang-orang yang disayang mati. Stres karena kurang makanan. Stres karena tidak dapat kerja. Padahal ketum butuh hidup. Anak-anak stres karena di medsos itu don dibully. Saya tahu melari kemana. Dan ada yang bunuh diri. Stres karena dapat pukul dari suami. Dapat maki dari istri. Keluarga retak. Saudara-saudara tahu keseng. Kata di dalam jemaat ini Anda begini keseng. Ini orang-orang yang butuh Tuhan. Butuh Tuhan pun kasih. Butuh pengharapan dari Tuhan. Supaya jangan dong lepas handuk. Kalau dong stres dong lepas handuk. Boleh orang Kristen mesti kuat. Sebab Tuhan sayang ketong. Jadi kalau stres mesti ada orang yang bantu. Mesti ada orang yang kasih hibur. Dan itu tugas dari utusan-utusan Tuhan. Paulus bilang, berdamai dengan Tuhan lalu jadi utusan-utusan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari ketong. Dan oleh karena itu orang-orang Kristen, jemaat di Peniel mesti selalu lihat kiri kanan. Di beta pun rumah, beta pun anak-anak tuh don sedih, don susah kesing. Yang ketong sibuk dengan ketong pun gadget ini, dengan ketong HP ini, sampai sing ada pun waktu lebar kasih para anak-anak. Cerita ini cerita betul. Ada anak yang sampai lesu gantung diri. Kenapa? Ternyata di medsos itu ketong periksa, anak ini dapat bully, dapat ancam dari dia pun teman-teman. Orang tua sih tahu. Sebab orang tua sibuk dengan medsos. Jadi saudara-saudara, dalam rumah, mulai dalam rumah sampai dalam jemaat, sampai di dalam masyarakat, tanpa kerja, orang-orang sangat banyak yang susah karena beban-beban hidup, tantangan-tantangan hidup. Dan ketumpun tugas itu kasih tunjuk bahwa Tuhan ada, Tuhan peduli, Tuhan sayang.
lewat ketong pung pendampingan, lewat ketong pung hidup, lewat ketong pung kepedulian kepada sesama. Dan oleh karena itu saudara-saudara, hari ini beta ingin bilang for ketong semua, jadilah jemaat, jadilah orang-orang Kristen yang berdamai dengan Tuhan, yang andalkan Tuhan pun cinta kasih dalam ketong pung hidup. Hidup dekat dengan Tuhan. Berdoa banyak-banyak. Baca firman. Supaya Tuhan pun firman itu akan bikin ketong pun hati kuat. Dan ketong bisa kasih perhatian per saudara-saudara. Di sebelah kiri dan sebelah kanan, di muka dan di belakang. Supaya dong hidup juga bahagia dan sejahtera. Tuhan Yesus tolong ketong semua. Amin.